Hai guys, bersama aku. Nah, di video ini aku ingin share kalian informasi tentang beasiswa di UNSA yang waktu masuk kuliah, yaitu jalur mandiri prestasi selain tahfidz. Ternyata itu masih banyak lagi loh teman-teman, nggak hanya beasiswa tahfidz. Nah, buat kalian yang punya banyak sertifikat kejuaraan, kalian bisa mengikuti jalur mandiri prestasi, bukan jalur mandiri yang reguler ya teman-teman gitu. Nah, apa saja prestasi-prestasi yang dapat diajukan di jalur mandiri prestasi ini? Jangan lupa ditonton terus sampai akhir ya. Sebelum pembahasannya, aku ingin menjelaskan bahwa jalur mandiri di UNSA itu ada dua macam nih. Yang pertama yaitu ada mandiri prestasi, yang kedua ada mandiri reguler. Nah, mandiri prestasi ini buat kalian yang punya bakat, yang punya bakat dalam kejuaraan ataupun punya bakat dalam menghafal seperti menghafal Al-Quran dan olimpiade yang lainnya. Itu kan bisa masuk ke jalur mandiri prestasi. Kalau buat kalian yang biasa saja kayak aku ini, kalian bisa mengikuti mandiri yang kedua yaitu reguler gitu. Tapi untuk saingannya itu lebih berat yang mandiri reguler karena banyak banget yang daftar ya daripada yang mandiri prestasi. Kenapa? Karena nggak semua anak itu punya kecerdasan, punya kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Jadi peluang untuk masuk ke UNSA-nya itu lebih banyak daripada di mandiri reguler gitu. Jadi buat kalian yang punya banyak sertifikat atau punya hafalan Al-Quran, kalian bisa mengikuti masuk di UNSA melalui beasiswa mandiri prestasi. Tuh, selain peluangnya banyak untuk masuk, kalian juga bisa mendapatkan beasiswa gitu. Prestasi-prestasi apa saja kan yang bisa sampai ajukan untuk tes mandiri prestasi? Yang pertama yaitu ada hafalan Al-Quran minimal 10 juz. Jadi kalau kalian punya hafalan cuma 9 juz itu belum bisa daftar karena belum mencapai batas minimal. Karena batas minimalnya itu sudah jelas ya, sudah ditentukan di sini yaitu 10 juz gitu. Kalau cuma 5 berarti kan malah lebih kurang kan, karena batas minimalnya itu sudah jelas yaitu 10 juz. Kalau punya hafalan 10 juz gimana kak? Bisa, kan itu sudah mencapai batas minimal untuk hafalan Al-Quran beasiswa di UNSA. Yang kedua yaitu ada kejuaraan yang juara 1, 2, dan 3 dalam kompetisi sains madrasah atau KSM, atau juga kejuaraan di Olimpiade Sains Madrasah OSM, atau kompetisi robotik madrasah, atau Madrasah Student Leadership Awards, atau kalau kalian punya sertifikat kejuaraan di MYRIS yaitu Madrasah Young Research Supercamp, atau di kejuaraan di riset bidang sosial keagamaan, atau juga di sosial humaniora serta sains dan teknologi, atau juga mendapatkan kejuaraan di syiar anak negeri. Jadi waktu kalian SMA itu punya sertifikat kejuaraan, itu sampean kumpulkan, sampean simpan yang baik-baik, jadi dibuatkan kayak map tersendiri gitu loh, khusus gitu biar nggak campur dengan yang lainnya. Atau kalian juga kalau punya seni gitu loh, kemampuan dalam seni, kan juga bisa menyertakan atau mengajukan kejuaraan kalian dalam bidang olahraga kayak melukis, membuat kaligrafi, hot, ataupun yang lainnya di tingkat nasional maupun internasional gitu. Enak loh teman-teman kalau sampean itu punya hafalan dan juga punya sertifikat kejuaraan, dan kalian itu daftar di mandiri prestasi. Kenapa? Karena saingannya itu nggak berat daripada di mandiri reguler. Kenapa? Karena kan nggak semua anak itu punya bakat, punya kepintaran, punya kecerdasan yang kayak sampean yang punya hafalan dan juga punya sertifikat
tingkat nasional gitu. Nah, kalau sampean masuk melalui tes mandiri prestasi itu kan saingannya itu lebih sedikit, jadi peluang untuk masuk di kampus impian kalian itu lebih banyak gitu loh. Jadi buat kalian yang punya sertifikat ataupun hafalan yang sekarang masih 9 juz atau masih 6 juz, kalian itu harus lebih semangat lagi karena bisa kuliah dapat beasiswa gitu. Karena zaman sekarang itu mudah teman-teman, nggak kayak dulu. Karena sekarang itu apapun itu serba mudah gitu, banyak beasiswa di kampus negeri maupun kampus swasta. Tapi setahu itu kebanyakan di kampus negeri untuk beasiswanya itu. Dan buat kalian yang punya sertifikat juara 1 ataupun juara 2 tapi juaranya itu atau olimpiadenya atau lombanya itu cuma di sekolah kalian toh. Nah, itu juga sampai simpen sertifikatnya. Jangan sedih dulu ya teman-teman. Itu juga bisa menunjang kalian, bisa menambah poin kalian ketika kalian daftar mandiri di kampus impian kalian, tapi mandirinya itu di mandiri reguler ya teman-teman, jangan di mandiri prestasi gitu. Karena kalau sampai itu nekat cuma punya sertifikat kejuaraan di lingkungan sekolah toh, tapi kalian nekat daftar di mandiri prestasi, itu ya banyak nggak lolosnya teman-teman. Kenapa? Karena saingannya sama tuh berat-berat, kejuaraannya itu di tingkat nasional, tingkat internasional gitu, bahkan tingkat provinsi ataupun tingkat luar negeri gitu. Dan kalian tuh cuma punya sertifikat juara 1 di lingkungan sekolah sampean di sekolah sampean itu. Jadi mending sampean daftar di mandiri reguler, itu pasti banyak peluang untuk lolos. Kenapa? Selain sampean itu cerdas, pintar gitu, nilainya sampean itu tinggi, sampean juga menambahkan sertifikat kejuaraan. Nah, jadi poin plusnya tuh pasti banyak. Dan nanti hasilnya sampean juga pasti lebih tinggi gitu daripada yang lain yang nggak menyertakan sertifikat kejuaraan gitu. Nah, saran dari aku, sertifikat kalian waktu masih sekolah, entah itu sertifikat kejuaraan 1, 2, 3 ataupun juara harapan, itu menurut aku sampean simpen yang baik, itu bisa sampean gunakan ketika sampean nanti mau masuk kuliah di jalur mandiri reguler ataupun ketika sampean nanti kuliah di kampus impian kalian gitu, bisa untuk menambah poin plus ataupun menambah nilai sampean gitu. Sertifikat kejuaraannya tuh nggak harus matematika, harus yang IPA gitu, enggak. Tergantung sampean itu di bidang pelatihan tuh nggak kurang mampu, kurang bisa gitu, tapi sampean itu bisa atau skillnya itu di bidang seni. Nah, sampean bisa menggunakan sertifikat kalian kejuaraan atau yang sertifikat harapan 1 atau 2 atau 3 di bidang kayak seni, melukis ataupun yang lain untuk teman ikut sertakan di tes mandiri reguler ya teman-teman. Jangan manifestasi ya, karena itu pasti nggak lolosnya gitu loh, banyak yang nggak lolosnya gitu. Itu aja dari aku teman-teman. Untuk persyaratannya apa saja itu ada di video selanjutnya part 2, dan juga alur pendaftaran mandiri prestasi itu ada di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng biar kalian nggak ketinggalan informasi dari aku. Kalau mau tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar atau DM di Instagram aku. Jangan lupa untuk follow Instagram aku ya teman-teman. Sampai jumpa, bye.